mulai minggu depan, proyek penataan lingkungan Cipinang Indah mulai berjalan ya. Fokus kita di proyek ini adalah pembenahan saluran air, pembentukan jalan, dan relokasi 18 rumah di jalur Riau. Lalu adapun deadline untuk proyek ini adalah selama 21 hari dan kita akan memakan anggaran sekitar 3,2 miliar. Target saya untuk proyek ini adalah efisiensi dan tepat waktu ya, tidak ada alasan lain. Pak, mohon izin, soal relokasi 18 rumah itu, sebagian besar kan penghuni di sana warga lama. Kalau misal kita tiba-tiba bongkar gitu aja, bisa-bisa menimbulkan perlawanan, Pak. Untuk terkait hal itu sudah disosialisasikan kok sejak 3 bulan lalu. Untuk warga yang bisa diajak kerjasama ini bakal mendapat kompensasi sesuai dengan perda. Lalu saya juga udah mengajukan tambahan relokasi dana dari CSR. Tapi Pak, emang pendekatannya harus sekeras itu ya? Kita bisa loh ajak masyarakat biar lebih aktif, kita ajak duduk bareng, ngobrol bareng. Transparansi itu kan juga soal empati. Saya setuju soal transparansi, tapi empati ini tidak boleh jadi penghalang untuk kita disiplin. Pemerintah ini bukan soal panggung drama, tapi kerja nyata. Jadi kalau semua kebijakan bisa dinego, lalu nggak bakal ada kebijakan yang berjalan sesuai dengan rencana. Kami dari Dinas sebelumnya ingin memastikan bahwa warga itu mengetahui proses relokasi. Kami tidak ingin warga merasa dipaksa gitu. Saya terima niat baik kalian, tapi warga kecewa. Banyak di antara mereka yang merasa tidak pernah diajak diskusi, melainkan hanya diberi pengumuman. Mbak Aini, saya tuh bukan orang yang suka ribut, tapi ini tuh rumah peninggalan orang tua saya gitu loh. Jadi saya harus tahu kalau misalnya saya pindah, kita tuh harus tahu kita tuh bakalan pindah kemana, kapan, terus apakah hidup kita tuh nantinya bakalan lebih baik gitu. Ibu Muti, kami paham yang Ibu keluhkan, tapi perlu Ibu tahu, proyek ini bukan proyek abal-abal, anggarannya juga diawasi kok, dan relokasi pasti akan dilakukan dengan adanya kompensasi. Besok sore saya akan adakan forum warga. Saya berjanji akan menyampaikan semua keluhan ke pimpinan. Tapi tolong berikan kami kesempatan untuk menjelaskan terlebih dahulu. Oke, baik. Tapi tolong, jangan hanya datang saat butuh dukungan. Kami juga punya hak untuk mendengarkan. Bapak Ibu, program ini memang datang dari atas. Tapi kami ingin pastikan bahwa Bapak Ibu tidak hanya menjadi penonton. Kami ingin mendengar keluhan dan saran langsung dari Bapak dan Ibu sendiri. Loh, kenapa cuma beberapa orang yang mendapat bantuan? Kita semua terdampak. Terus apa jaminannya kita akan diusir begitu aja? Aduh Bu, kita tuh cuma minta satu kepastian. Jangan suruh pindah tanpa nantinya kita nggak tahu nasib kita bakalan kayak gimana. Pak, saya sudah kumpulkan suara warga. Mereka hanya minta transparansi soal lokasi relokasi dan waktu pindah. Banyak dari mereka yang siap untuk bekerja sama, tapi dilibatkan. Oke, saya udah dengar sih dari staf lapangan. Oke, saya beri waktu tambahan 5 hari deh. Tapi saya minta daftar warga yang ikut membantu juga ya. Mereka bakal dapat prioritas perbaikan rumah dan bantuan sosial. Wah, Pak, fleksibel banget loh, beda dari biasanya. Saya bukan anti kompromi, tapi kompromi ada batasnya. Lalu janji saya juga tetap proyeknya selesai dan warga mendapatkan haknya. Seperti itu. Makasih Pak, saya akan informasikan ke warga. Dan Aimi, tolong pastikan ya nggak ada petugas yang bermain tanda kutip. Kalau ada yang ketahuan, bakal saya langsung pecat ya. Ini sih sudah siap. Siap tidak siap, saya sih udah percaya ya sekarang. Rumah baru kita mungkin nantinya lebih kecil, tapi pemerintah udah pegang janjinya. Pemimpin boleh keras, asal adil. Warga cuma butuh satu, yaitu bukti, bukan janji kosong. Oke, program sudah selesai 3 hari cepat dan efisiensi anggaran sebesar 8%. Relokasi juga sukses tanpa konflik besar dan saya minta di lapangan diberi penghargaan dan saya ajukan PL project ke 5 kawasan lain. Saya akan terus dampingi warga pasca relokasi. Terima kasih karena sudah percaya dan memberikan ruang kompromi, Pak.
Ya, saya dulu skeptis sih, tapi sekarang saya sudah lihat gaya Bapak itu keras karena emang Bapak ingin semuanya berjalan dengan tertib, bukan karena Bapak arogan. Sebenarnya saya cuma ingin orang kerja dengan sesuai porsinya aja. Kalau misalkan dia bisa kerja dengan baik ya saya kasih reward. Kalau dia tidak bisa kerja dengan baik atau dengan main-main ya saya kasih hukuman, seperti itu aja.